Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Sebelumnya perkenalkan, saya Delis Kartikawati dengan nomor pokok mahasiswa 22106310200015. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memahami dan mempelajari mata kuliah yang tidak saya pelajari saat semester 6 yang dikarenakan saya sedang mengikuti MBKM Magang Mandiri. Dalam mata kuliah perencanaan bisnis, konsep dasar perencanaan bisnis adalah suatu aktivitas penting yang harus dilakukan sebelum memulai usaha, berupa kerangka kerja yang menjelaskan setiap bagian bisnis dari awal hingga akhir. Perencanaan bisnis meliputi identitas perusahaan, visi misi, gambaran umum bisnis, target pasar, dan rincian produk. Tujuan perencanaan bisnis adalah untuk membantu mengetahui sumber daya yang diperlukan, memberikan gambaran kebutuhan sumber daya manusia, membuat estimasi kapan bisnis akan menghasilkan profit, dan melakukan evaluasi untuk rencana bisnis selanjutnya. Dalam mata kuliah perencanaan bisnis, studi kelayakan bisnis, perencanaan bisnis, dan rencana bisnis saling berhubungan erat namun memiliki fokus yang berbeda. Studi kelayakan bisnis adalah evaluasi awal untuk menentukan apakah suatu ide bisnis layak dijalankan dengan menganalisis berbagai aspek seperti pasar, teknis, keuangan, hukum, dan lingkungan. Sedangkan perencanaan bisnis adalah proses yang lebih luas yang mencakup mengembangkan strategi dan taktik untuk mencapai tujuan bisnis. Rencana bisnis adalah dokumen tertulis yang detail menjelaskan bagaimana bisnis dan beroperasi dan mencapai tujuannya, termasuk informasi tentang produk atau jasa, target pasar, serta strategi pemasaran dan proyeksi keuangan. Singkatnya, studi kelayakan menentukan apakah bisnis layak, perencanaan bisnis merumuskan strategi, dan rencana bisnis mendokumentasikan rencana pelaksanaan. Kajian aspek pasar dan pemasaran adalah analisis mendalam mengenai kondisi pasar, target konsumen, dan strategi yang digunakan untuk memperkenalkan serta menjual produk atau jasa. Aspek pasar mencakup pemahaman tentang potensi pasar, segmentasi, analisis pesaing, dan peramalan permintaan. Sementara itu, aspek pemasaran melibatkan strategi promosi, penetapan harga, pengembangan produk, dan cara mendistribusikan produk atau jasa kepada konsumen. Tujuan dari kajian ini adalah untuk memastikan bahwa produk atau jasa yang ditawarkan sesuai dengan kebutuhan pasar, memiliki daya saing, dan dapat mencapai target penjualan yang diharapkan. Kajian aspek teknis dan operasional adalah evaluasi terhadap pemilihan lokasi, desain produk, perencanaan tata letak, teknologi produksi, metode persediaan, dan kualitas tenaga kerja yang bertujuan untuk memastikan keberhasilan operasional perusahaan. Aspek teknis sendiri atau operasi juga dikenal sebagai aspek produksi. Kajian ini menilai kesiapan infrastruktur dan teknologi serta mengukur efisiensi proses operasional untuk mengoptimalkan sumber daya dan meningkatkan daya saing perusahaan. Dengan pendekatan sistematis, perusahaan dapat meminimalkan risiko kegagalan teknis dan meningkatkan efektivitas operasional, yang mana hal ini penting dalam merencanakan bisnis yang berkelanjutan. Dalam mata kuliah perencanaan bisnis, kajian aspek manajemen dan sumber daya manusia melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan bisnis. Aspek manajemen mencakup strategi, pemasaran, keuangan, teknologi, dan operasional. Manajemen SDM sendiri fokus pada pengelolaan karyawan termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, dan penilaian kinerja, memastikan tim yang kompeten dan termotivasi. Kajian ini penting untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya, meningkatkan efisiensi, dan mengatasi tantangan pasar yang ada. Dalam mata kuliah perencanaan bisnis, kajian aspek keuangan adalah evaluasi terhadap rencana investasi proyek atau ilmu pembiayaan investasi proyek. Aspek ini seringkali menjadi penentu kelayakan rencana bisnis. Kajian keuangan meliputi estimasi modal awal dan biaya operasional, proyeksi pendapatan, analisis arus kas, perhitungan laba rugi, dan penentuan titik impas atau break-even point. Analisis biaya membantu mengidentifikasikan sumber daya yang diperlukan dan mengevaluasi efisiensi penggunaannya. Aspek keuangan dalam bentuk proyeksi meliputi laporan operasional dan laporan arus kas.
Dalam mata kuliah perencanaan bisnis, kajian aspek Poliksasbud atau politik ekonomi sosial dan budaya, hukum dan lingkungan melibatkan analisis mendalam tentang bagaimana faktor-faktor ini dapat memengaruhi operasional dan keberlanjutan bisnis. Aspek politik dan hukum mencakup regulasi pemerintah, kebijakan perdagangan, dan stabilitas politik yang dapat mempengaruhi perusahaan. Aspek ekonomi mempertimbangkan pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan tingkat pengangguran. Aspek sosial budaya mencakup nilai-nilai masyarakat, gaya hidup, dan demografi yang dapat memengaruhi permintaan pasar. Aspek lingkungan sendiri juga melibatkan pertimbangan dampak bisnis terhadap lingkungan dan upaya untuk meminimalkan dampak negatif tersebut. Analisis ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi peluang dan risiko serta menyesuaikan strategi bisnis agar selaras dengan kondisi eksternal. Analisis SWOT adalah alat yang digunakan untuk mengevaluasi posisi strategis suatu bisnis dengan mengidentifikasikan kekuatan internal, kelemahan internal, peluang eksternal, dan ancaman eksternal. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan kekuatan, meminimalkan kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengurangi ancaman. Sementara itu, analisis TOWS merupakan pengembangan dari analisis SWOT yang memprioritaskan identifikasi ancaman dan kelemahan sebelum mencari peluang dan kekuatan, sehingga memungkinkan perusahaan untuk merespon tantangan secara proaktif dan merancang strategi yang lebih adaptif. Lean Canvas dan Business Model Canvas atau BMC adalah dua alat analisis yang digunakan untuk merencanakan dan mengembangkan model bisnis. Dan Canvas sendiri adalah alat perencanaan bisnis satu halaman yang membantu memetakan ide-ide bisnis menjadi strategi yang lebih aplikatif. BMC adalah kerangka kerja standar untuk mengembangkan bisnis yang sudah ada agar bisa fokus. Dan Canvas sendiri lebih berfokus pada masalah pelanggan, solusi, dan risiko pasar serta menyederhanakan dan mendokumentasikan model bisnis. Sebaliknya, BMC membantu bisnis yang sudah berjalan untuk mengembangkan rencana bisnis yang komprehensif dan menggunakan pendekatan yang lebih terstruktur untuk melakukan analisis secara menyeluruh. Dalam mata kuliah perencanaan bisnis, penyusunan rencana bisnis melibatkan beberapa komponen utama yang paling terkait untuk memberikan gambaran komprehensif tentang bagaimana bisnis akan dijalankan. Deskripsi bisnis menjelaskan detail tentang perusahaan, termasuk sejarah, struktur hukum, dan nilai unik yang ditawarkan. Analisis pasar menyajikan data tentang target pasar, tren industri, dan analisis pesaing untuk memahami kebutuhan pasar. Produk atau layanan diuraikan secara mendalam, termasuk fitur, manfaat, dan bagaimana mereka memenuhi kebutuhan pasar. Sumber daya dan tim mencakup struktur organisasi, tim manajemen, serta peran dan latar belakang setiap anggota. Strategi pemasaran menjelaskan taktik pemasaran, saluran distribusi, dan rencana promosi untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Dalam mata kuliah perencanaan bisnis, penyusunan rencana bisnis mencakup strategi monetisasi dan keuangan yang merinci bagaimana bisnis akan menghasilkan pendapatan dan mengelola keuangannya, termasuk model pendapatan, proyeksi keuangan, dan analisis titik impas. Traction dan evaluasi kerja mengukur kemajuan bisnis terhadap tujuan yang ditetapkan, menggunakan metrik kunci dan indikator kinerja untuk memantau pertumbuhan dan efisiensi. Kesimpulan dan rencana ke depan merangkum temuan utama dan rencana bisnis dan menguraikan langkah-langkah selanjutnya untuk mencapai keberhasilan jangka panjang. Rencana ke depan juga harus mencakup penyesuaian terhadap perubahan pasar dan teknologi. Membuat pitch deck untuk menarik pendanaan investor adalah tentang penyajian presentasi ringkas dan menarik yang menjelaskan rencana bisnis secara keseluruhan. Beberapa tips meliputi menampilkan identitas tim pendiri, menggunakan format 10-12 slide, memberikan purwarupa produk, menjelaskan potensi pasar dari kompetitor, serta menekankan jumlah pendanaan yang dibutuhkan. Pitch deck sendiri harus menggunakan aturan 10-20-30, maksimal 10 slides, 20 menit presentasi, dan ukuran font minimal 30. Bagian intro juga harus menarik dan dilengkapi visual yang menarik. Pitch deck juga harus menyoroti masalah yang ada, solusi yang ditawarkan, dan keunikan produk.